Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anubhadra Kertawayatu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru arah. Salam sejahtera untuk kita semua, tapi pun yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang terhormat Panitia Jenana Dharma, dan rekan-rekan lomba yang saya banggakan. Pertama-tama, puja stuti kita haturkan kepada Ida Sang Hyang Widiwase atas asung kertawanan nugrahanya, kita dapat berpartisipasi pada acara lomba Jenana Dharma dalam keadaan baik. Izin memperkenalkan diri, saya Wayan Eka Putrianingsih, berasal dari Pastraman Siger Astika. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan Dharma Wacana dengan judul Implementasi Trihita Karana dan Tatuam Asi pada masa pandemi COVID-19. Alasan saya mengambil judul tersebut yaitu agar tercapai kedamaian dan keharmonisan seluruh makhluk hidup pada masa pandemi COVID-19 dengan cara menjaga hubungan baik dengan Tuhan Parhyangan, hubungan baik sesama manusia Pawongan, dan hubungan dengan alam Palemahan. Umat sedharma, Trihita Karana dan Tatuam Asi tentunya sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita semua. Trihita Karana adalah sebuah kalimat yang terdiri dari 3 suku kata berasal dari bahasa Sanskerta. Tri artinya 3, hita artinya kebahagiaan, dan karana artinya penyebab. Jadi, Trihita Karana artinya 3 penyebab kebahagiaan. Sedangkan Tatuam Asi adalah sebuah kalimat yang berasal dari bahasa Sanskerta. Tat artinya itu atau dia, tuam artinya kamu, dan asi artinya adalah. Tatuam Asi itu adalah kamu, atau yang biasa terdengar di telinga kita adalah aku adalah engkau, engkau adalah aku. Filosofi yang termuat dalam ajaran Tatuam Asi adalah bagaimana kita dapat memiliki rasa empati dan jiwa sosial yang tinggi. Umat sedharma. Lalu, bagaimana kita dapat mengimplementasikan ajaran Trihita Karana, yaitu Parhyangan, pada masa pandemi COVID-19? Berdasarkan Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 29. Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayachati tat aham bhakti upartam asnami prayatatmana, yang artinya siapapun dengan sujud bakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, setetes air, akan aku terima persembahan itu dari orang yang berhati suci. Umat sedharma, dari sloka tersebut kita tahu betapa besarnya kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, tetapi begitu sederhana permintaannya kepada kita umatnya. PPKM bukan alasan bagi kita untuk tidak melakukan niatnya kepada Tuhan. Kita masih bisa melakukan persembahyangan di pura dengan tetap mematuhi protokol kesehatan
seperti mengurangi kerumunan yang tidak penting dan juga menjaga jarak. Apa yang tidak penting? Ya, seperti bergosip dan masih banyak lagi. Menjaga jarak selain dapat memutus rantai penyebaran COVID-19, juga dapat meningkatkan konsentrasi kita terhadap tujuan utama kita datang ke pura, yaitu untuk melakukan persembahyangan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Umat sedharma, jika memang tidak bisa dilakukan persembahyangan di pura, kita masih bisa melakukan persembahyangan di rumah saja, karena Tuhan berada di mana-mana. Selanjutnya, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Trihita Karana, yaitu pawongan, pada masa pandemi COVID-19 ini? Seperti apakah hubungan baik sesama manusia menurut Anda? Apakah cukup dengan saling menyukai dan berkomentar positif di postingan sosial media Anda? Atau dengan saling memuji penampilan? Tentu saja tidak, bukan? Lalu bagaimana definisi hubungan baik sesama manusia itu? Manusia adalah makhluk sosial yang semasa hidupnya dari kelahiran sampai kematiannya membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga kita sebagai makhluk sosial sudah seharusnya saling tolong-menolong dan berempati dengan tindakan yang nyata. Umat sedharma, masa pandemi bukanlah alasan bagi kita untuk tidak melakukan interaksi sosial. Kita tetap bisa melakukan interaksi sosial dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Lalu, bagaimana dengan kerumunan yang tidak bisa kita hindari, seperti kematian? Apakah jika ada tetangga kita yang meninggal, kita hanya akan berkomentar, turut berduka cita dan mengucapkan bela sungkawa di media sosial saja? Tentu tidak, bukan? Apakah dengan begitu jenazahnya akan mengkremasikan dirinya sendiri? Nasib baik jika orang tersebut memiliki keluarga besar. Tetapi bagaimana jika ia adalah sebatang kara? Apakah kita akan membiarkan jenazahnya membusuk begitu saja? Tentu tidak, bukan? Kita sebagai sesama manusia sudah seharusnya saling tolong-menolong. Nah, pada situasi seperti inilah Tatuang Asi berperan penting dalam diri kita, agar kita memiliki rasa empati dan jiwa sosial yang tinggi. Karena kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya, karena kita memiliki pikiran, sudah seharusnya kita sebagai manusia dapat membedakan hal-hal yang perlu diprioritaskan dan hal yang bisa kita kesampingkan. Terakhir, bagaimana kita mengimplementasikan ajaran Trihita Karana, yaitu pelemahan, pada masa pandemi COVID-19 ini? Umat sedharma, masa pandemi bukanlah alasan bagi kita untuk bermalas-malasan menjaga lingkungan sekitar kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil tetapi memiliki manfaat yang besar, seperti membuang sampah pada tempatnya, memberi makan
hewan peliharaan ataupun hewan liar di luar sana, dan juga menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap asri. Umat sedharma, takut terpapar virus COVID-19 bukan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan dan membiarkan lingkungan alam sekitar kita itu rusak. Bahkan, mungkin ini adalah teguran dari Tuhan. Seperti kutipan lirik dari lagu yang berjudul Berita Kepada Kawan oleh Ebit G. Ade. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kita harus berpikir dan belajar dari lirik tersebut. Mungkin Tuhan ini sudah bosan dengan perilaku manusia yang merusak lingkungan alam, bahkan merusak manusia itu sendiri. Maka dari itu, adanya virus COVID-19 ini yang menyebabkan pandemi sehingga membatasi interaksi sosial kita adalah cara alam untuk beristirahat. Umat sedharma, dapat kita simpulkan bahwa COVID-19 bukan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Justru ini adalah kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Maka dari itu, mari kita implementasikan, kita amalkan ajaran Trihita Karana dan Tatuang Asi agar tercapai kedamaian dan keharmonisan seluruh makhluk. Dengan demikian, tujuan agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma akan dapat tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan, bukan maksud untuk menggurui, hanya ingin berbagi pengetahuan. Tanhana Huang Swasti Hayunulus. Tidak ada manusia yang sempurna. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Brahman, saya mohon ampun. Om Santi, Santi, Santi. Om.